McTominay unjuk gigi di Napoli, MU malah gigi jari. Saat Manchester United sedang keteteran di awal musim ini, Scott McTominay justru mulai unjuk gigi bersama Napoli. Setan Merah diyakini menyesal telah melepas gelandang Skotlandia tersebut. McTominay sudah mencetakkan gol debut saat mengandaskan Palermo 5-0 di ajang Coppa Italia pada pekan lalu. Hadirnya McTominay membuat variasi taktik Conte kian bertambah. Ia diketahui memang bisa bermain di berbagai posisi. Barcelona rugi besar gara-gara fansnya. UEFA kini hukum Blaugrana. UEFA telah melarang Barcelona untuk menjual tiket bagi pertandingan tandang mereka di laga Liga Champions berikutnya setelah perilaku rasis dari para penggemar mereka di AS Monaco pada 19 September kemarin. Sanksi ini mengikuti munculnya spanduk bernuansa Nazi yang ditunjukkan kepada pelatih baru Jerman mereka tersebut. Fix cedera, Thibaut Courtois menepi dari Real Madrid. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid. Penjaga gawang utama mereka yakni Thibaut Courtois dikonfirmasi mengalami cedera dan akan absen agak lama. Melalui laman resmi mereka, Real menyebut bahwa sang kiper harus menepi karena mengalami cedera otot. Dalam pernyataan resmi mereka, Real Madrid tidak membeberkan berapa lama perkiraan sang kiper akan absen dari tim mereka. Legenda MU sebut Matthijs de Ligt tak lebih baik dibandingkan Harry Maguire. Legenda Manchester United yakni Paul Scholes sama sekali tidak puas dengan performa dari Matthijs de Ligt. Sepanjang musim ini, di mata Scholes, de Ligt tidak lebih baik dibandingkan dengan Harry Maguire. Bek asal Belanda itu memang sukses mempersembahkan 3 kali clean sheet dalam 6 pertandingan, tetapi cuma mampu mengantarkan Red Devils meraih 2 kemenangan saja. Bersama Cole Palmer, Chelsea bisa kembali raih trofi. Jadon Sancho memuji peran vital dari Cole Palmer bersama Chelsea. Ia yakin bahwa hadirnya pemain 22 tahun itu membuat ambisi Chelsea kembali berprestasi bukanlah sekadar mimpi. Palmer telah menjadi andalan Chelsea sejak dilatih oleh Mauricio Pochettino di musim kemarin, dan kehadiran dari Maresca di musim ini semakin mengangkat performanya. Saat Anda memiliki para pemain seperti Cole Palmer di tim Anda, apapun itu mungkin, ujar Sancho dikutip dari ESPN. Mesilkers dan juga Eliano ambil sumpah WNI di Belgia. Mesilkers dan juga Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia. Pengambilan sumpah kedua pesepak bola dilakukan di Auditorium Kedubes RI untuk Belgia di kota Brussel. Hal tersebut terpaksa tak dilakukan di Jakarta karena padatnya jadwal antara dua pemain tersebut. Mesilkers sendiri bermain untuk FC Twente dan Eliano Reinders sebagai pemain dari Zwolle. STY pastikan panggil Mesilkers dan juga Eliano Reinders. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan akan memanggil Mesilkers dan juga Eliano Reinders untuk agenda lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Para pemain abroad alias yang berkompetisi di luar negeri akan langsung bergabung ke Bahrain. Mesilkers dan juga Eliano akan langsung ke Bahrain setelah proses naturalisasinya selesai. Sudah baikkan Kylian Mbappe comeback lawan Lille. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Kylian Mbappe berpotensi comeback di tengah pekan ini. Seperti diketahui, Mbappe baru-baru ini mengalami cedera. Ia mengalami cedera otot saat berhadapan dengan Deportivo Alaves pada pekan yang lalu. Menurut kabar yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Mbappe saat ini kondisinya sudah membaik dan ia dikabarkan sudah tidak merasakan sakit di bagian otot kakinya, sehingga Mbappe dikabarkan sudah berlatih bersama Real Madrid. Antoine Griezmann umumkan pensiun dari timnas Prancis. Sebuah keputusan besar diambil oleh Antoine Griezmann. Penyerang berusia 33 tahun itu belum lama ini mengumumkan pensiun dari timnas Prancis. Griezmann menjalani debutnya untuk timnas Prancis di tahun 2014 silam, dan sejak itu Griezmann telah mencatatkan 137 caps dengan mencetakkan 44 gol. Setelah berjalan 10 tahun, Griezmann mengumumkan pensiun dari timnas Jerman. Ia merasa sudah waktunya mundur dari panggung internasional.
ribut dengan Enrique. Dembele tak dibawa PSG hadapi Arsenal. Ousmane Dembele tak dibawa oleh PSG ke London untuk menghadapi Arsenal di laga Liga Champions pekan ini. Perselisihan dengan pelatih Luis Enrique menjadi penyebab utama. Diberitakan oleh ESPN, adu argumen antara keduanya terjadi pada Sabtu kemarin atau sehari selepas PSG mengalahkan Rennes. Cristiano Ronaldo cetakkan gol ke-904. Cristiano Ronaldo memberikan kado ulang tahun spesial untuk sang mendiang ayahnya. Kado tersebut berupa gol yang dicetakkan CR7 dalam laga antara Al Nassr versus Al Rayyan. Usai membuka keunggulan lewat gol dari Sadio Mane di akhir babak pertama, Al Nassr menggandakan skor berkat gol yang dicetakkan oleh Ronaldo di menit ke-74. Ronaldo merayakan golnya dengan cara tak biasa. Pemain 39 tahun itu memilih untuk melakukan selebrasi dengan mengangkat dua tangannya ke atas sembari dua jari telunjuknya menunjuk ke langit. Ronaldo rupanya melakukan selebrasi ini untuk memberikan kado bagi sang ayah Jose Diniz Aveiro yang seharusnya berulang tahun pada tanggal 30 September kemarin. Rodri cedera, Johnston siap jadi gelandang lagi. Manchester City mencari opsi untuk menggantikan peran dari Rodri yang kini cedera panjang, dan Johnston siap kembali digeser ke tengah untuk menjalankan peran tersebut. Dan laga melawan Bratislava jadi kesempatan bagi Guardiola bereksperimen menemukan pengganti dari Rodri, dan Johnston pun jadi opsi untuk mengisi posisi gelandang asal Spanyol tersebut. Johnston tak masalah dimainkan Guardiola sebagai gelandang. Ia mengaku menikmati menjalankan perannya tersebut. Bikin pusing, Arsenal terancam tampil tanpa dua bek ini saat hadapi PSG. Arsenal mendapatkan kabar buruk. Mikel Arteta mengabarkan bahwa Riccardo Calafiori mengalami cedera saat melawan Leicester City dan sang pemain diragukan tampil melawan PSG. Bek asal Italia tersebut bermain di setiap menit di Emirates Stadium, namun terlihat tidak nyaman saat Arsenal merayakan gol kedua mereka dan kemudian mendarat dengan posisi yang tidak sempurna setelah duel bola atas pada menit-menit akhir. Old Trafford tidak bersahabat untuk Manchester United. Manchester United cukup kesulitan ketika bermain di kandang sendiri di hadapan publik Old Trafford di musim ini. Terbaru MU kebobolan 3 gol dan tidak bisa membalas 1 gol pun ke gawang lawan. MU sudah memainkan 6 pertandingan Premier League di musim ini. 3 diantaranya dimainkan di Old Trafford main kandang dan permainan MU justru lebih buruk. Tercatat MU hanya mencetakkan 1 gol di Old Trafford dalam 3 laga tersebut, yakni kemenangan 1-0 atas Fulham di matchday yang pertama. Angka ini buruk mengingat musim ini adalah musim ketiga Erik ten Hag dan MU belum juga menemukan tanda-tanda perkembangan yang cukup signifikan. Dipermalukan Tottenham, Bruno Fernandes janji MU bakal bangkit lawan Porto. Sebuah asa disampaikan oleh Bruno Fernandes, playmaker MU tersebut berjanji bahwa timnya akan bangkit saat menghadapi FC Porto. MU tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan kemarin dan mereka akan berhadapan dengan FC Porto di pertandingan kedua fase Liga Eropa pada tengah pekan nanti. Bruno berjanji bahwa timnya bakal bangkit di laga ini. Ia menyebut bahwa timnya akan mengupayakan sekuat tenaga agar bisa memenangkan laga tersebut. Kobbie Mainoo berpotensi absen agak lama di Manchester United. Ada kabar buruk datang dari MU. Gelandang muda mereka yakni Kobbie Mainoo berpotensi absen cukup lama karena mengalami cedera. Menurut laporan dari The Athletic, Mainoo mengalami cedera di bagian otot hamstringnya pada pertandingan melawan Tottenham kemarin. Tim medis MU telah menjadwalkan untuk menggelar pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi patokan bagi MU untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan Mainoo untuk bisa menyembuhkan cederanya tersebut. Setelah jadi andalan Liverpool, Alisson bakal jadi andalan Munchen. Saat ini masa depan dari Alisson Becker dalam tanda tanya. Pasalnya Liverpool memilih mendatangkan Sergei Mamardashvili dari Valencia. Jika ternyata nanti Alisson pergi dari Liverpool, maka Bayern Munchen disebut siap untuk menampungnya. Ketertarikan dari Bayern Munchen ini tak lepas dari hadirnya pelatih baru Vincent Kompany. Kompany berharap bisa mendatangkannya di musim panas 2025 mendatang. Pria asal Belgia itu disebut siap mengabaikan rivalitasnya dengan Liverpool demi bisa mendatangkan Alisson Becker.
Pecat Erik ten Hag, Manchester United harus siapkan pesangon yang banyak. Ada informasi baru seputar gonjang-ganjing masa depan dari Erik ten Hag. MU harus menyiapkan dana yang besar untuk bisa memecat sang pelatih. Sang manajer baru saja menekan kontrak baru hingga tahun 2026. Itu berarti MU harus menanggung gaji sang pelatih setidaknya hingga habis masa kontraknya. Menurut laporan tersebut, angka yang kira-kira harus dibayarkan MU untuk memecat Erik ten Hag berada di kisaran 17,5 juta pound sterling atau setara dengan 355 miliar rupiah. Jika pecat ten Hag, Gareth Southgate jadi manajer MU yang baru. Spekulasi mengenai masa depan siapa manajer baru dari Manchester United kembali ramai diperbincangkan. Give Me Sport melaporkan bahwa manajemen MU sudah mulai bergerilya untuk mencari pengganti dari Erik ten Hag. Dan salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi kandidat manajer Manchester United yang baru adalah Gareth Southgate. Pak Gayung bersambut, Gareth Southgate sendiri dikabarkan sudah siap untuk kembali ke dunia kepelatihan. Ia merasa sudah cukup beristirahat dalam 3 bulan terakhir sehingga ia siap kembali ke dunia kepelatihan. Mendarat di Spanyol, Szczęsny segera jadi pemain dari Barcelona. Teka-teki mengenai siapa kiper baru Barcelona mulai menemui titik terang. Szczęsny dilaporkan sudah tiba di Spanyol untuk menjadi pemain baru dari Blaugrana. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barcelona berhasil membujuk Szczęsny untuk menjadi kiper yang baru. Szczęsny sendiri sudah mendarat di Barcelona di hari Senin waktu setempat, dan sang kiper akan langsung bertolak ke markas latihan Barcelona dan akan menjalani pemeriksaan medis di sana.